Jadi kita juga agak sedikit ini ada apa gitu kan. Semua jamaah itu turun dari Madinah atau turun dari Mekah menuju Jakarta itu sehat. Dari pertama memang harga kita itu ada lagi penurunan karena ini sudah standarnya adalah internasional dan langsung kita diawasi oleh internasional. Apa sih Bu sebenarnya yang membedakan Amirah Mekah ini dengan travel agent yang lain? Kalau untuk Palembang sebenarnya ada korwilnya, yaitu Ustadz Burlian Almandeli Nasution. Beliau adalah koordinator wilayah untuk seluruh provinsi di Indonesia dan saya itu masuk di dalamnya, yaitu sebagai boleh dikatakan menjalankan bersama dengan beliau untuk Provinsi Palembang. Jadi untuk Korwil Palembang itu tetap beliau, tapi saya yang melaksanakan program-program yang ada di Palembang karena menyatu antara Jambi, Palembang dan Lampung karena satu program kita. Nah, membedakan, saya nggak tahu yang namanya membedakan karena namanya travel umroh pastinya yaitu memberangkatkan jamaah. Jamaahnya kita berangkatkan, kita layani dengan baik. Mungkin ada perbedaannya sedikit, kami di Amirah Mekah ini memiliki ISO 9001 2020 subhanallah yang mungkin tidak dimiliki oleh travel lain karena ini sudah standarnya adalah internasional dan langsung kita diawasi oleh internasional karena itu mungkin yang membedakan kita. Kalau untuk pelayanan setiap travel insya Allah ingin melayani jamaah dengan baik, dengan memuaskan jamaah dengan baik. Dan alhamdulillah memang untuk travel Amirah Mekah ini selama masa pandemik pertama kali memang yang memberangkatkan untuk Provinsi Jambi, Palembang dan Lampung adalah Amirah Mekah. Tapi untuk seluruh provinsi di Indonesia, Amirah Mekah mungkin ada 1-2 travel yang sudah menjalaninya atau memberangkatkan jamaah. Pemberangkatan pertama Amirah Mekah itu di tanggal 11 Januari. Dan untuk Provinsi Jambi, Palembang dan Lampung itu 58 yang Provinsi Jambi. Kemarin di pelepasannya di rumah gubernur dan bersama gubernur pertama itu, dan dilepas juga oleh Kementerian Agama kita di Provinsi Jambi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang pemberangkatan jamaah Amirah Mekah di tanggal 10 Februari dengan 60 jamaah, dilanjutkan lagi di tanggal 28 Februari itu 58 jamaah, dilanjutkan lagi ini insya Allah di full Ramadan ini kita tanggal 7 kita berangkat bersama jamaah-jamaah itu ada 60 jamaah full Ramadan. Dan untuk kesiapan kita setelah Lebaran Syawal itu sudah 250 jamaah yang siap untuk diberangkatkan di bulan Syawal di tanggal 12 Mei 2022 insya Allah seperti itu. Yang notabene yang Ibu persiapkan juga untuk jemaah itu seperti apa sih? Kalau pertama kali kita berangkat di tanggal 11 Januari kebetulan saya ada di dalam rombongan pemberangkatan itu. Kita Amirah Mekah memberangkatkan 435 jamaah, satu pesawat full. Pemberangkatan awal itu memang mungkin dibilang begitu berat, memang berat untuk jamaah karena kita mesti beberapa kali VCR, mungkin hampir 7 kali kita VCR, subhanallah. Tapi harus dijalani jamaah. Kita bekalkan dibekalkanlah jamaah-jamaah supaya untuk menerima apapun yang terjadi di depan. Karena inilah yang namanya umroh new normal. Nah, pulangnya pun masih begitu berat karena di sana malah kita pemberangkatan awal new normal, Arab Saudi itu menerima kita seperti raja, seperti ratu karena kita datang turun di Madinah
di embarkasi Madinah itu dikasih bunga, dikasih minuman yang penyambutan mereka itu luar biasa, subhanallah. Sangat-sangat istimewa karena memang mereka merindukan orang-orang Indonesia untuk masuk ke Arab Saudi, itu pastinya. Nah, memang berat sekali bagi jamaah yaitu kepulangannya. Karena mereka harus menjalankan karantina. Dan kami kemarin ada beberapa jamaah yang mesti tinggal karena mereka positif, mereka harus tinggal dan dikarantina di Wisma Atlet. Nah, jadi berubah sekali memang, tapi insya Allah jamaah memang menerima apapun resiko umroh di new normal, mereka harus siap. Nah, lalu perkembangan berikutnya, pemberangkatan yang kedua itu lebih ringan lagi. Subhanallah, lebih ringan lagi. Yang tadinya 14 hari jadi 10 hari. 10 hari, kloter yang kedua dari Provinsi Jambi menjadi 7 hari. 7 hari. Lalu kloter yang ketiga menjadi 5 hari, kloter yang keempat menjadi 3 hari. Dan berkurang terus, dan alhamdulillah kloter yang terakhir di tanggal 28 Februari itu jamaah kita bisa pulang semua karena semuanya negatif dan tidak ada karantina. Itu subhanallah. Memang perkembangannya seperti itulah masa umroh new normal. Tapi yakin apapun yang sudah diberikan oleh Allah, ketetapannya seperti itu, saya yakin jamaah ikhlas dalam menjalaninya. Karena umroh yang mabrur itu adalah menerima apapun sudah jadi ketetapannya Allah. Itu yang saya ininya. Masya Allah. Ada nggak Bu jemaah yang sedikit bandel deh, ngerasanya apa sih, kenapa sih harus seperti ini, kenapa harus aku di karantina, ngerasanya aman? Ya, ada beberapa jamaah yang seperti itu. Mungkin kemarin jamaah Jambi saking udah gimana ya? Udah lama menunggu. Capek gitu ya, capek mesti positif, di PCR lagi positif lagi, akhirnya ada kejenuhan yang membuat mereka itu akhirnya demo ke Satgas. Dan alhamdulillah setelah demo itu mereka akhirnya di PCR ulang dan subhanallah mereka bisa pulang. Sebenarnya seperti itu. Yang tidak menerima itu mereka merasa mereka sehat, itu loh. Jadi kita juga agak sedikit ini ada apa gitu kan. Semua jamaah itu turun dari Madinah atau turun dari Mekah menuju Jakarta itu sehat. Ada beberapa lah yang batuk segala macam. Kalau umroh dulu itu batuk tuh biasa, yang enggak batuk itu cuman unto kan. Tapi sekarang karena ini perubahan cuaca ya, batuk itu adalah positif. Indikasi. Pilek, indikasi. Itulah yang dihadapi jamaah. Tapi seiring waktu sekarang ini semua jamaah insya Allah sudah bisa menerima, dan sekarang adalah masanya yaitu umroh normal, insya Allah seperti itu. Terutama nanti di bulan suci Ramadan ini jamaah-jamaah bisa beribadah dengan khusyuk dan tidak perlu lagi karantina. Datang ke Madinah insya Allah bisa langsung bisa beribadah. Ada perubahan signifikan nggak sih untuk harga keberangkatan umroh? Dari pertama memang harga kita itu dari 42.500.000 atau 43 juta waktu tanggal 11 Januari. Lalu ada lagi penurunan 38.200.000. Lalu kita selalu Amirah Mekah ini selalu menyesuaikan dengan situasi pada waktu dia berangkat. Jadi tidak statement-nya enggak seperti itu. Karena kita melihat dari perkembangan pandemik ini. Adakah dia karantina? Berapa kalikah dia PCR? Kan itu juga menjadi hitungan dalam biaya harga paket umroh itu tadi. Nah, alhamdulillah dari 43 juta itu turun jadi 39 juta, lalu turun jadi 38 juta, dan sekarang ini di Syawal itu ada pilihan paket malah. Kayak gitu kan. Kalau untuk full Ramadan memang paketnya cuma 49.500.000. Ya, itu untuk full Ramadan. 1 bulan, hitungannya 30 hari. Sisanya 30 hari. Nah, itu tetap di harga 39. Tapi untuk
pemberangkatan di bulan Syawal itu ada penyesuaian lagi harga. Boleh milih hotel. Waduh. Nah, itu kan ada hotel bintang 4 mik, ada hotel bintang 5 mik. Jadi bintang 4 mik itu maksudnya di Madinahnya hotel bintang 4, di Mekahnya bisa jadi hotel bintang 3. Ada kalau ada juga hotel bintang 5 mik di Madinahnya dia hotel bintang 5, di Mekahnya hotel bintang 4. Jadi jamaah bisa memilih paket harga kalau sekarang. Jadi tergantung kebutuhan dan juga kemampuan. Keinginannya yang mana. Supaya mereka nanti bisa mendapatkan fasilitas yang memang disesuaikan dengan harga paket yang ada. Yang pasti kami tambahkan, untuk Amirah Mekah ini kita mempunyai mutawif yang memang terjun langsung itu membawa jamaah itu. Jadi jamaah walaupun dalam masa pandemik itu dalam kondisi emosinya bisa kemana, tapi alhamdulillah subhanallah mereka bisa mengademkan gitu nah. Karena memang kalau masa pandemik itu jamaah itu hatinya digodok-godok. Kenapa? Saya bilang pada masanya bisa masuk rodo, pada masanya ini tidak bisa masuk rodo. Jadi mau tidak mau kita memiliki mutawif yang memang ahli. Karena ibadah yang sesungguhnya itu ada di Madinah dan di Mekah. Pelayanan yang sesungguhnya itu ada di Mekah dan di Madinah. Dan alhamdulillah jamaah mendapatkan keinginan mereka, memuaskan hati mereka, yaitu di Mekah dan di Madinah. Itu yang kita harapkan. Ada nggak sih masyarakat yang ngerasa, dah kok harganya jadi naiknya jauh banget nih Bu? Kemudian apakah mereka juga bertanya-tanya apa sih fasilitasnya yang tadi Ibu sampaikan juga? Bagaimana sih Ibu menanggapi dan juga memberikan pencerahan kepada jemaah? Memang kami Amirah Mekah ini tidak ingin mengeluarkan harga bolak-balik. Jadi keluarkan harga, tambah lagi kami insya Allah Amirah Mekah tidak ingin membuat harga itu sudah dikeluarkan, ditarik kembali, ditambah. Itu tidak ada di insya Allah di Amirah Mekah. Jadi kita sudah menghitung paket-paket harga itu lebih baik kita tinggikan sedikit, tapi kita kembalikan apabila nanti menyesuaikan, daripada kita nanti meminta pada jamaah. Jadi jamaah itu merasa paket harga kita itulah yang dikeluarkan. Nah, membedakan alhamdulillah di Amirah Mekah ini tadi sudah saya sebutkan ada paket-paket yang ini, dan memang sekarang ini ada kenaikan pasti. Kenapa harus ada kenaikan? Karena di Mekah dan Madinah hotel-hotel sekarang ini banyak yang masih tutup. Ya, di Madinah itu ya alasannya masih itu. Jadi mau tidak mau harga paket pasti naik. Satu, karena hotel tadi banyak sekali di Mekah dan di Madinah yang tutup, mau tidak mau, sedangkan travel yang memberangkatkan jamaah banyak. Dan siapa yang memberikan harga yang terbaik pastinya itulah yang mendapatkan hotel. Nah, itu mau tidak mau memang bersaingnya harus kita sampaikan ke jamaah gitu tadi. Dan itu juga tiket pesawat. Nah, kalau kita Amirah Mekah memang banyak kita menggunakan pesawatnya Lion, karena supaya kita harga itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kita menggunakan pesawat-pesawat yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi jamaah yang ingin menggunakan pesawat-pesawat lain, karena kita wholesaler. Kalau untuk Lion kita wholesaler, kalau untuk Garuda dan Arab Saudi pun kita wholesaler. Jadi bisa menggunakan pesawat yang lain, tapi memang untuk harga ekonomis sebenarnya Amirah Mekah ingin memberikan harga yang lebih terjangkau, yaitu kita menggunakan Lion. Nah itu karena memang cuman berangkat kan, sampai di sana kan ibadahnya yang dibutuhkan. Benar. Dibandingkan kita mengeluarkan harga kos yang lebih tinggi untuk suatu pesawat, lebih baik keuangan itu bisa dialihkan untuk mungkin untuk kebutuhan yang lain untuk jamaah. Itu yang perhitungan kami seperti itu di Amirah Mekah. Siap. Yang ada di sebelah Ibu ini kan ada beberapa nih contoh baju segala macamnya. Ini sudah termasuk di dalam paket tersebut ya? Iya. Wah, Masya Allah. Jadi di sini ada sal ya. Ada sal keberangkatan, tapi setiap keberangkatan itu biasanya kita menggunakan sal itu berbeda sih, biar cantik aja sebenarnya. Kalau untuk batik itu batik Amirah Mekah, keberangkatan kita pasti menggunakan ciri khas itu yaitu batik Amirah Mekah ini.
itu Ini kan pakaian ihram, perang ihram. kemudian itu dapat juga bantalnya Ibu. Ya, bantak lehernya juga ada. Jadi kita ada kalau di sini bagi jamaah yang mendaftar ke Amira Mekah itu DP-nya itu 5 juta. 5 juta nanti mendapatkan koper besar, ada koper kecil, lalu ada batik, ada baju ihram kalau laki-laki, kalau perempuan kita dapat mukena, lalu dapat buku manasik. Nah, kita dapat seperti itu. Ini kalau batik ini dijahit sendiri, tidak bisa kita berikan yang sudah jadi, takut ukuran badannya kan Berbeda. Dengan paket yang Ibu berikan dari Amira Mekah, kemudian juga mendapatkan yang ada terpampang di sini, apakah itu juga termasuk dalam pengurusan dokumen? Kalau untuk paspor dan suntik meningitis, harga paket kita di luar itu. Di luar itu. Di luar itu. Tapi selebihnya untuk pengurusan dokumen Semua itu semua ada diurusin oleh kita semua. Untuk sebenarnya kita juga melayani paspor, juga kita mengantar jamaah untuk suntik meningitis. Bisa nanti bagi yang tidak sempat mungkin untuk pengurusan dokumen bisa diserahkan ke kita kayak gitu. Nah, ada tambahan satu lagi, Mas Dika. Kebetulan Amira Mekah ini punya solusi pembayaran sebenarnya. Apa yang ditawarkan Ibu untuk jemaah? Yang mungkin bisa diambil solusinya kepada jamaah, karena di sini kita bisa menggunakan dana cash atau menggunakan dana talangan. Berangkat dulu, pulang bayar. Pulang baru bayar. Jangka waktunya dari 1 tahun sampai 3 tahun. Sampai ke kabupaten-kabupaten, desa-desa, Amitra Syariah tuh masuk. Jadi silakan bisa menggunakannya. Nah, untuk perbedaannya kalau untuk Amitra Syariah yang dulu dengan yang sekarang, ini saya tadi ada sedikit informasi bahwa Amitra Syariah biasanya itu mencairkan dana jamaah itu sebelum keberangkatan. Oke. Nah, itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum keberangkatan, dana jamaah dicairkan ke kantor pusat. Ini sekarang untuk dana pencairan dana Amitra Syariah bagi jamaah yang sudah nanti akad dan keluar invoice-nya, itu uang dana itu dicairkan sudah jamaah landing di Madinah 2-3 hari, baru dana jamaah itu dicairkan oleh pihak Amitra Syariah. Yang pertama kali yang bisa menalangi adalah travelnya yang bayar dulu. Nah, subhanallah, Amira Mekah memiliki pendanaan yang cukup untuk bisa mendanai jamaah-jamaah yang ingin menggunakan dana talangan itu tadi. Dan pastinya di sini tidak menggunakan anggunan. Cukup KTP, KK, sama kartu rekening listrik. Dan insya Allah di sini jamaah-jamaah itu bisa nanti kalau cuma dananya satu bisa berangkat berdua dengan suaminya. Kalau misalkan cuma bisa dananya satu kan, nah ini bisa jadi kemudahan. Salah satu solusi yang solusinya. diberikan. Bener nggak Bu, dilarang selfie saat ibadah? Benar. Karena fakta ya? Fakta. Kalau di tempat lain saya terserah mereka, tapi di grup saya, terutama grup Amira Mekah dalam pimpinan Umaro, kami melarang untuk selfie karena ingin fokus dalam ibadah. Karena selfie akan membuat ibadah kita kurang khusyuk di dalam itu. Terus, tuh. Umroh di tengah pandemi lebih menyulitkan jemaah, mitos atau fakta? Fakta. Karena memang banyak yang mesti jamaah lakukan, yaitu seperti karantina dan VCR. Itu juga membuat suatu ibadah berkurang jadinya karena karantina itu tadi. Umroh 2022 selenggarakan secara terbatas. Kalau untuk Amira Mekah tidak terbatas. Alhamdulillah. Mitos ya? Mitos. Untuk Amira Mekah, alhamdulillah kita pemberangkatan sudah 9 kloter. Minat masyarakat untuk berangkat umroh dan haji berkurang saat pandemi? Alhamdulillah tidak berkurang. Itu mitos sebenarnya. Semuanya alhamdulillah makin meningkat keinginan jamaah untuk umroh. Nah, ini pertanyaan terakhir, mitos atau fakta, jika jemaah itu jomblo, berdoa di multazam agar mendapat jodoh, bisa dapat nggak sih Bu? Balik ke Allah lagi, kalau saya nggak bisa memastikan hal itu, karena memang jodoh kan yang atur Allah. Jadi saya nggak bisa memastikan hal itu.
Tapi insya Allah berdoa saja kepada Allah, dimanapun berdoa, kalau memang jodohnya sudah datang pasti datang. Pasti datang, ya. Itu saja kan.